Shalom, Tuhan Yesus dan Melihat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 19 November 2025. Yang saya berdalam firman Tuhan, Lukas 4 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Dan firman Tuhan ini juga berkaitan dengan saya hari ini baca Alkitab Kejadian 1. Dan saya sudah selesai pada hari ini, saudara. Jadi saya start baca dari Kamis tanggal 6 November 2025. Selesai pada hari ini Rabu tanggal 19 November 2025. Jadi total saya baca Alkitab Kejadian 1 14 hari. Ya. Bukan 14 bulan tetapi 14 hari. Dan itu adalah mujizat yang saya alami sepanjang sejarah di akhir zaman ini. Ya. Jadi kalau kita baca di firman Tuhan ini, Lukas 14 ayat 16, ia datang ke Nazaret. Jadi Tuhan itu datang ke Nazaret, Tuhan Yesus. Di tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Jadi pada hari Sabat, ya hari ibadah, ya. Hari Minggu ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Tuhan Yesus membaca Alkitab untuk memberitahukan orang-orang di sana. Ya, masa kini, masa sekarang, ya, masa yang akan datang. Jadi Alkitab itu harus dibaca, jangan didiamkan. Makanya hari ini saya selesai baca Alkitab Kejadian semua. Total baca 14 hari. Ya, jadi besok saya start lagi dari Kejadian. Ya, saya ulang lagi. Yaitu besok hari Kamis tanggal 20 November 2025 saya start lagi dari Kejadian. Baca sampai tanggal 2028. Jadi ibu juga atur waktu baca di rumah. Ya, jangan hanya urus kerja dulu. Akhirnya lupa diri baca Alkitab Kejadian semua. Ya, kita harus membacanya. Kalau menurut anak Tuhan. Ya. Jadi saya bacanya di Alkitab ya. Startnya dari Kamis tanggal 6 November 2020. Selesai pada hari ini Rabu tanggal 19 November 2025. Jadi total saya baca Alkitab Kejadian semua 14 hari. Bukan 14 bulan. Jadi Tuhan Yesus juga baca Alkitab. Ya, kalau kita baca di Lukas 6 ayat 16. Ya. Dan kalau kita baca lagi di Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ya. Jadi Tuhan mengutus kita dan letakkan firman Tuhan, kabarkan firman Tuhan kepada orang miskin. Dan kepada siapa saja. Karena firman Tuhan memberkati kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa melangkah. Karena kita hidup dari firman Tuhan. Setiap firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus. Yesus akan memberikan kita contoh. Makanya Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai-sampai. Baik kemarin, sekarang sampai selama. Dia adalah Tuhan. Ya. Dia adalah Allah. Maka Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Maka itu kalau kita hari Minggu gereja, itu karena kita ingat Tuhan, kasih dan kemurahan. Selagi kita masih bernafas di tengah-tengah dunia, ya, kita harus bersyukur untuk kasih kita kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hikmat dan pengertian, pengetahuan. Anggaplah punya Tuhan Yesus. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jauhi kejahatan. Ambil kita membaca, berdoa. Oleh telah berdoa dan kerja. Menjadi pelaku firman. Renungkan kitab Taurat di siang dan malam.
Berpindah ganti hati, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Wahai 1 ayat yang 8. Yosua 1 ayat yang 8. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Saudara, dan saya ingin membaca ulang lagi firman Tuhan Lukas 4 ayat 13. Di hari ini, Rabu tanggal 19 November 2005, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca